Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Rizky. Dan untuk kalian yang baru, hai, nama aku Rizky. Sekarang aku tinggal di Hamburg, di Jerman. Dan aku ke Jerman sejak tahun 2018 sebagai au pair. Dan sekarang aku sedang menjalani Ausbildung sebagai Rechtsanwalt Fachangestellte. Dan di video kali ini aku mau menjawab dan membahas pertanyaan dari salah satu komentar yang aku terima. Yaitu pertanyaannya seperti ini. Bukan ditutup, tapi ini lebih ketat, dan karena di sini masalahnya itu bukan semua orang luar negeri, orang luar Jerman atau kita dari Indonesia, tapi ada dari negara tertentu yang ke sini kadang ilegal atau sebagai pengungsi, atau ke sini udah gak punya dokumen-dokumen seperti paspor atau ID atau surat izin tinggal, atau gak punya kerjaan, atau cuma menikmati benefit tinggal di Jerman sebagai pengungsi. Maksudnya aku udah tahu gitu banyak pengungsi-pengungsi atau orang-orang luar yang udah berpuluh-puluh tahun di sini atau udah bertahun-tahun di sini dan masih belum bisa bahasa Jerman, atau enggak kerja, atau kayak tergantung ke keluarga mana gitu. Jadi aku agak hati-hati di sini karena aku gak mau salah paham. Dan sekarang Jerman agak-agak kayak nggak aman. Em, Maksudnya dulu pas aku zaman SMA, guru bahasa Jerman aku dia sering banget kan kesini ke Jerman, dan katanya emang dari dulu kayak untuk masuk ke Jerman itu gak gampang. Dan emang dari dulu orang Jerman tuh agak sensitif sama orang luar negeri karena menambahnya orang-orang jalanan, atau menambahnya pengungsi, atau kayak orang-orang yang tinggal di sini secara ilegal dan kayak cuma menikmati benefit orang Jerman. Dan of course kayak dulu pemerintah sini memprioritaskan pengungsi. Dan maksudnya aku pernah dengar orang-orang Jerman kayak, atau teman-teman kerja aku dari Jerman, kayaknya kayak aku nerima pesan-pesan kayak pengungsi butuh wonung dan mereka dapat bantuan sosial, dapat bantuan dari pemerintah, sedangkan gue katanya harus untuk bayar wonung aja, untuk bayar makan aja gue harus kerja di sini katanya, sedangkan orang-orang dari luar menikmati benefit dari sini katanya. Dan kayak orang-orang Jerman ngerasa, nggak semua ya, kayak ya beberapa orang Jerman ngerasa nggak adil gitu bagaimana pemerintah memprioritaskan pengungsi atau orang luar gitu. Dan ya karena orang-orang di sini kan kayak bayar pajak, bayar asuransi, bayar sewa rumah, bayar ini itu, karena faktanya juga hidup di Jerman tuh nggak semurah, nggak seenak, nggak yang kita bayangkan atau yang kalian bayangkan kan gitu. Jadi jawaban aku, nggak ditutup. Kalau kalian mau ke Jerman, kalau kalian lagi di Jerman, usahakan kalian disiplin, kalian perhatikan surat-surat kalian, kalian perhatikan pekerjaan kalian, pemasukan kalian, dan pokoknya kalian disiplin, kalian hormati peraturan-peraturan di sini. Aku tahu kayak kita orang-orang baik, kita ke sini untuk kerja, kita ke sini punya tujuan, atau kita ke sini untuk belajar, kita ke sini untuk mengumpulkan pengalaman. Kita di sini bukan cuma untuk menikmati benefit-benefit di Jerman. Walaupun kita menikmati benefit-benefit di Jerman, tapi kita juga kerja, kita juga kuliah, kita juga belajar. Kita di sini nggak sebagai pengungsi, dan kita di sini nggak cuma makan tidur, dan kita juga belajar bahasa Jerman. Kita bersemangat, kayak kita termotivasi untuk belajar bahasa Jerman agar kita bisa bersosialisasi di sini, bisa hidup di sini, bisa kerja di sini, bisa belajar di sini, bisa kuliah ini tuh. So kalian jangan takut, kalian jangan kayak ragu gitu. Aku juga pernah ngobrol sama bos aku yang kerja sampingan. Um, aku tanya gimana, kata aku, soal masalah ini, karena ini lagi hot lagi kan, lagi manas lagi kan, kayak yang apa sih namanya, pembatasan pengungsi atau pembatasan orang luar atau pembatasan imigrasi. Dan kata bos aku bilang kayak, gak usah takut katanya, selama kamu punya kerjaan, selama kamu legal di sini, selama kamu punya visa, selama kamu punya status di sini, it's okay. Dan aku juga pernah ngomong sama mamanya Doi, dia pernah bilang kayak, kita sebagai orang Jerman atau bukan orang Jerman, untuk tinggal di Jerman kita harus punya status katanya gitu. Dan ya benar juga. Ya
Itu pesan aku untuk kita yang udah di Jerman, kita nggak usah takut. Selama kita disiplin, dan aku tahu kita orang disiplin. Kita orang Indonesia, kita baik-baik di sini. Dan sekarang pesan dan tips aku untuk kalian yang mau ke Jerman, kalian nggak usah takut, kalian nggak usah ragu. Seharusnya ini jadikan motivasi kalian untuk belajar bahasa Jerman lebih rajin, karena orang Jerman membutuhkan pekerja. Sumpah, di mana-mana kekurangan pekerjaan. Jadi pesan aku nomor satu, kalian belajar bahasa Jerman yang rajin. Kalian nggak usah peduli kalian lulusan apa, yang penting kalian lulus SMA atau SMK. Kalian jangan peduli kalian nggak ada pengalaman, nggak ada ini itu. Sumpah ya, selama kita mau belajar, selama kita bisa bahasa Jerman, selama bahasa Jerman kita cukup, orang-orang Jerman akan menghargai kalian, akan menghargai kita, dan akan menerima kita kalau kita melamar Ausbildung contohnya, atau FSC atau apa. Karena kita termotivasi, kita bisa belajar bahasa Jerman, dan kita orangnya patuh dengan peraturan. Kecuali kalau kalian ada niat yang nggak baik, kayak ke Jerman cuma buat makan, tidur, dan menikmati benefit-benefit yang Jerman berikan, well, nggak bakal ada kesempatan. Pokoknya kayak kalau kalian mau ke Jerman, kalian harus punya tujuan yang pasti. Entah itu mau belajar, atau mau kuliah, atau mau kerja, atau cuma mengikuti program untuk pengalaman. Jadi kayak nomor satu bahasa Jerman, yang nomor dua patuhi peraturan, dan kita harus ada tujuan. Dan yang selanjutnya kita baik, kita sopan, kita disiplin, patuhi peraturan. Dan yang terakhir, pokoknya kita harus punya tujuan yang pasti di Jerman. Dan kita harus patuh dan dan kayak kita harus punya tensi yang benar gitu ke Jerman. Tujuan kita apa gitu untuk ke Jerman. So, gak usah takut. Seperti yang aku bilang, mungkin ini bisa memotivasi kalian untuk belajar bahasa Jerman lebih rajin lagi. Karena di sini emang benar-benar membutuhkan pekerja di hampir semua bidang di sini. Ausbildung juga. So, untuk kalian yang mau Ausbildung, kalian mungkin lihat video-video aku yang sebelumnya ada kayak bidang-bidang Ausbildung yang emang lagi dicari banget. So, ini kayak kesempatan untuk kalian yang pengen di Jerman. Dan ya, jangan takut, selama niat kita baik-baik aja, selama kita mengikuti peraturan, kita aman kok. Dan mereka atau orang Jerman pasti menerima kita untuk ya untuk hidup di sini, atau untuk menolong Jerman, atau menolong orang Jerman, atau jadi kayak win-win situation gitu. So, itu sih pesan dari aku, jangan takut. Sekali lagi, jangan takut selama niat kita baik-baik aja di Jerman. Dan untuk kalian yang di Jerman, stay safe, jaga surat-surat kalian, disiplin, dan just be nice. Kita orangnya baik, kita orangnya sopan, kita orangnya disiplin, dan mengikuti peraturan. So, ingat kata-kata itu di kepala kalian. Dan untuk kalian yang ke Jerman, kalian yang rajin belajar bahasa Jermannya, kalian cari-cari banyak informasi, kalian lihat video-video di YouTube channel aku, mungkin akan membantu kalian, atau kalian tulis email atau komentar atau apa. Dan by the way, kayaknya something wrong dengan YouTube aku, karena kalian komentar atau kalian ngirim email, tapi aku nggak bisa balas atau aku nggak bisa lihat itu. Dan I don't know, something is wrong at the moment dengan Google, dengan YouTube. So I will do my best. Aku akan melakukan yang terbaik untuk bisa merespon kalian, dan untuk tetap stay connected. Dan untuk kalian yang baru, subscribe untuk video-video bermanfaat yang lainnya. Dan ya, like juga video ini kalau kalian suka. Share video ini mungkin ke orang-orang Indonesia yang lagi Jerman, atau orang-orang Indonesia yang mau ke Jerman, ke siapapun itu. Mungkin ini bisa bermanfaat untuk mereka dan memberi informasi untuk mereka. Dan jaga kesehatan kalian, jaga kesehatan mental kalian, dan be nice. Sampai jumpa di video berikutnya. I love you. Bye.